Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi. Kita masuk pertemuan kedua dengan tema model proses pengembangan perangkat lunak. Ya, kita ambil kesimpulannya aja ya. Jadi ada 6 metode pengembangan perangkat lunak. Ya, antara lain adalah metode waterfall yang akan kita bahas di sini. Ada metode prototype, ada metode spiral, ada metode lagi ya, ada metode Agile dan metode Scrum. Ya. Oke. Ya, kita ulang lagi. Jadi proses pengembangan perangkat lunak atau software development process adalah suatu penerapan struktur pada pengembangan suatu perangkat lunak yang bertujuan untuk mengembangkan sistem dan memberikan panduan untuk menyukseskan proyek pengembangan sistem melalui tahapan-tahapan tertentu. Dalam prosesnya terdapat beberapa paradigma model pengembangan perangkat lunak ya. Antara lain adalah model sequential linear atau biasa disebut sebagai waterfall. Nah, model waterfall yang bisa kembali di sini adalah pendekatan pada pengembangan perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial yang dimulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada hulu analisis, desain, kode, pengujian, dan pemeliharaan. Jadi tahap-tahapan pada pengembangan model waterfall biasanya ya kita jabarkan sebagai berikut. Jadi tahapan dalam pengembangan model sequential sebagai berikut. Ya. Nanti bisa kamu lihat di slide juga ya. Oke, di sini ada namanya rekayasa pemodelan sistem informasi. Ya, berikutnya yang kedua adalah analisa kebutuhan perangkat lunak. Yang ketiga adalah desain. Ya, keempat adalah generasi kode. 5 pengujian ya atau tes. 5 pemeliharaan. Jadi model waterfall adalah model yang paling lama dan banyak secara luas digunakan sebagai paradigma untuk rekayasa software. Ya, ini bisa melihat ya. Jadi tahapannya tadi. Ya. Oke, kelebihan dari metode waterfall ya. Satu, lebih sederhana. Kedua, langkahnya secara terus. 3, fokus ya. Keempat, mudah diikuti. Nah, kekurangannya, jadi model ini tidak fleksibel. Artinya proyek yang nyata jarang mengikuti aliran yang tersebut. Jadi pada dasar setiap proyek biasa tidak mengikuti aliran yang tersebut. Menyusun model. Kedua, sangat sulit untuk customer terhadap menghadapi semua kebutuhan yang prinsip ya. Berikutnya, customer juga harus memiliki kesabaran untuk menunggu keabsahan produk software dalam fase. Nah, berikutnya kelemahannya adalah yang terlambat atau sampai proses implementasinya. 5, customer tercakup dalam awal project ya. Kemungkinan besar sering tertunda karena ditunda. Artinya pembuat sering ditunda secara tidak berhubungan secara fase. Ya, ini adalah waterfall, bisa kamu baca ya. Kelebihannya ini adalah kekurangannya ya. Oke, berikutnya kita bahas model prototype. Jadi prototype itu adalah suatu paradigma baru dalam metode pengembangan perangkat lunak, di mana metode ini tidak hanya sekedar evaluasi dalam dunia pengembangan perangkat lunak, tetapi juga merevolusi metode pengembangan software yang lama, yaitu sistem sequential. Jadi dari metode yang lama ya ada perkembangannya atau dikembangkan lagi untuk metode yang tadi, yaitu metode prototype ya. Dia berevolusi berdasarkan software yang pengembangan software ya, yang biasa dikenal dengan nama SDLC atau Waterfall Development Model. Jadi secara ideal, prototipe berfungsi sebagai sebuah mekanisme untuk mengidentifikasi kebutuhan software. Jadi prototipe bisa menjadi paradigma yang efektif bagi rekayasa lunak ya. Jadi kuncinya adalah mendefinisikan aturan-aturan main pada saat awal. Ya, oke, yaitu pelanggan dan pengembang kedua-duanya harus setuju bahwa prototipe dibangun untuk berfungsi sebagai mekanisme mendefinisikan penggunaan prototipe. Artinya prototipe kemudian disingkirkan dan perangkat lunak aktualisasi dengan setuju. Jadi bertuju kepada kualitas dan kemampuan pemeliharaan. Ya, itu dari model prototipe. Bisa kamu lihat di sini model prototipe pertama adalah
mengumpulkan di tahapan proses pengembangan prototipe, yaitu satu mengumpulkan kebutuhan ya. Berikutnya pembangunan prototyping, artinya membangun atau merancang sementara fokus pada penyajian pada pelanggan. Ketiga, melakukan evaluasi prototyping ya. Artinya di sini evaluasi dilakukan oleh pelanggan apakah sudah sesuai atau tidak ya. Jika sudah sesuai, maka langkah selanjutnya adalah ya melakukan pengodaan sistem. Jadi keempat adalah mengodaan sistem, kelima pengujian sistem, 6 melakukan evaluasi sistem. Nah, ketujuh nanti ada penggunaan sistem. Jadi software yang telah diuji dan diterima pelanggan dapat digunakan. Jadi model prototipe ini sangat sesuai diterapkan ke kondisi yang berisiko tinggi, di mana masalah tidak struktur dengan baik. Ya. Oke, berikutnya ada jenis-jenis prototyping, ada feasibility prototyping, ada requirement prototyping, ada design prototyping, ada implementasi prototyping. Ya, jadi contoh satu dari prototyping ya digunakan untuk menguji kelayakan dari teknologi yang akan digunakan. Ya. Ada requirement prototyping, yaitu ini mengetahui kebutuhan aktivitas bisnis user. Ketiga, design prototyping, yaitu digunakan untuk mendorong perancangan sistem informasi yang akan digunakan. 4. Ada implementasi prototyping, yaitu lanjutan dari rancangan prototyping. Artinya prototyping itu langsung disusun sebagai suatu sistem informasi yang akan digunakan. Nah, kita bahas kelebihannya. Jadi kelebihannya mudah dan cepat mengidentifikasi kebutuhan customer. Kedua, customer pasti mempunyai prototype di awal tingkatan dan memudahkan input dan umpan baliknya. Ya. Ketiga, dari kelebihan dari prototyping, jadi persetujuan yang baik dengan mengikuti kasus. Artinya customer tidak bisa menyediakan kebutuhan yang jelas, sangat rumit interaksi sistem dengan pengguna teknologi dan hardware juga dan algoritma. Ya, kelemahannya prototyping ini jadi kelemahan prototyping bisa melayani berbagai sistem pertama bro. Jadi merekomendasi untuk membuangnya. Nah, di sini developer biasa ikut membuat produk berdasarkan pada prototype. Jadi developer sering membuat perjanjian implementasi dalam memerintahkan untuk dapat prototype bekerja dengan cepat. Jadi customer jadi bisa terkejut bahwa prototyping tidak semua produk dapat dibuat dengannya ya. Oke. Ya, ini ada model apa prototyping ya. Mengembang prototyping, apa itu prototyping dan masalah prototyping. Ya. Berikutnya kita bahas masalah spiral ya. Ya, spiral adalah merupakan metode proses software operasional yang menggabungkan pendekatan prototyping ya yang bersifat ya. Jadi terkontrol pada sistem ada. Jadi pengembangan spiral pengembangan software dikendalikan risiko digunakan banyak stakeholder secara bersama-samaan dalam pengembangan sistem PL. Kita bisa melihat spiral ya. Ya. Ya, jadi tadi model spiral ya, bukan proses software yang memadukan wujud pengulangan dari model prototyping dengan aspek pengendalian dan sistematik dari linear sequential model. Dan model ini nanti software dikembangkan dalam suatu seri ya atau spiral model dibagi menjadi 6 aktivitas kerangka kerja, yaitu komunikasi pada user ya, perencanaan, analisis risiko, rekayasa, konstruksi, dan pelepasan dan evaluasi. Jadi tahap ini nanti dijelaskan lebih lanjut ya. Ya, kelebihan dari tadi pertama, jadi ini mempertimbangkan resiko kemungkinan munculnya kesalahan sehingga sangat dapat diandalkan untuk pengembangan software skala besar ya. Kekurangannya waktu dibutuhkan untuk mengembangkan software itu panjang, lebih juga dengan biaya yang besar, dan itu sangat tergantung pada tenaga ahli yang dapat memperkirakan resiko. Artinya terdapat pula kesulitan mengontrol proses. Sampai saat ini sih masih relatif baru ya, mungkin belum ada bukti apabila ini cukup anggap lebih diterapkan. Oke, demikian pertemuan kedua ya. Selamat malam, assalamualaikum ya. Di slide berikutnya nanti kita bahas ada model RFID pertemuan berikutnya ya. Ada RIDE, ada model Scrum ya. Jadi nanti ada Scrum di pertemuan berikutnya kita bahas ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.